Bapak Ibu dengar musik ya? Tadi ada musik ya? Ada nyanyi kan? Apa hukumnya musik? Wah, ini rame ya, beberapa tempat gara-gara musik suami istri bisa nggak tegur sapa itu. Ya? Kawan jadi tak kenal lagi deh. Musik itu asalnya juga dari tradisi jahiliyah. Ada tradisinya. Ya, mulanya dari syair. Syair disebut syair, datuk juga di bahasa Arab, saya spesialisasi juga di bahasa Arab. Syair disebut syair kalau dia memenuhi 4 unsur. Di antara 4 unsur ini ada musik. Ya, al-fasahah, al-khayal, kemudian nanti uslub, yang keempat adalah musik. Ya, musik. Ada musiknya. Nanti punya mereka 16 rumus. Disebut dengan al-bahr di ilmu arud. Misal, ada rumus namanya tawil. Tawilun nahudun al-buhuri fadailun, fa'ulun mafa'ilu, fa'ulun mafa'ilu, kifa dhikra min dhikri habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fa hawmali. Contoh rajaz. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa dhahru ma'a ma zahril lahdul muqali, fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa mawlali, fa kam tajummuni ghazayyinun aqayqali, kataftuhu nadatin fi hadha ar-rajuli, fa qala la 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 faqad ghara muharwili, wal walad wali wali ya waladi, fa qultu la tuwalwili, fa bayyin al-lu'li, qalat law hina kaza in ghazid bin muqali, kahatan ka qaylali tabtabtabtabtabtabtabtabuli. Coba ulangi. Madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badru 'alaina min thaniyatil. Itu asalnya qasidah. Rumusnya madid. Ada 16 rumus yang dipraktikkan di era Nabi di masa jahiliyah, itu bentuknya banyak. Misal, ada orang bikin qasidah, bikin puisi untuk berzina. Namanya ghazal. Jadi dia bikin rayuan-rayuan lewat puisi supaya bisa berzina dengan orang lain. Ada lagi khamariyat, bikin puisi untuk mabuk. Ya, jadi supaya senang menikmati minuman keras. Di zaman jahiliyah itu pemabuk amatir itu minumnya 5 kali dalam sehari. Itu yang amatir. Jadi kalau baru minum 2 kali, itu baru mulai saja coba-coba itu. Ya. Itu kalau untuk menarik dia mabuk, ada namanya khabariyat. Sehingga apa yang terjadi? Begitu mereka mabuk menggunakan syair dan bernuansa musik, maka dicela oleh Quran. Ada celaannya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Hei, para penyair, pujangga, pemusik itu kebanyakan mereka tidak bermanfaat waktunya. Datang ke lembah-lembah cari inspirasi, tapi hasilnya berbuat maksiat. Maka turunlah ayat tentang para pujangga, para pemusik. Tapi sisi lain, ternyata ketika Nabi dicela dengan musik, ada orang bikin syair pakai musik, dibela oleh sahabat Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Maka Nabi punya pemusik, punya penyair di samping Nabi yang membela Nabi. Dan ketika membela Nabi, turunlah ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang musiknya diarahkan kepada amal saleh dan nilai-nilai kebaikan. Maka para ulama menyimpulkan dari tradisi ini, musik berkembang dibagi 2 bagian. Jika ada yang berkaitan dengan nilai kebaikan, membawa syiar-syiar kemuliaan, tidak berlebihan, tidak memberikan dampak maksiat, maka diperkenankan dengan batas-batas tertentu. Tapi kalau membawa kepada hanyut sesuatu sehingga lupa dengan kebaikan, dia bisa makruh sampai dengan haram, sehingga ada ulama menempatkan musik seperti hukum nikah. Al-musiqa ta'tarihi ahkamul khamsah. Jadi tengah-tengahnya adalah